Selamat pagi anak-anak. Kurang semangat. Kalau Bapak bilang selamat pagi, anak-anak bilang pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Baik, ulangi lagi anak-anak ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak mau pilih salah satu dari kalian mau memimpin doa. Di sini siapa yang mau memimpin doa? Angkat tangan. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Coba lihat di samping kiri kanan kalian, apakah ada yang tidak berangkat pada hari ini? Baik, anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dahulu ya, sebelum memulai pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Anak-anak, gimana sih cara menjaga lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga atau di rumah? Terus apa dampak kalau kita itu tidak menjaga lingkungan di sekitar sekolah dengan membuang sampah sembarangan? Apa dampak yang akan terjadi? Berikut Bapak akan menampilkan materi tentang perilaku menjaga lingkungan di sekitar sekolah maupun di sekitar keluarga dan cara mempraktikannya di lingkungan tersebut. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menampilkan PPT tentang perilaku menjaga lingkungan sekitar sekolah dan di lingkungan keluarga. Yang berikutnya ada contoh sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar rumah maupun di keluarga. Berikutnya ada gambar tentang adik kakak membantu kedua orang tua membersihkan rumah, menyapu dan juga mengelap meja. Terus gambar kedua ada adik membantu ibu mencuci piring. Gambar ketiga membantu ibu mengelap kaca jendela. Terus berikutnya yang gambar nomor 4 itu membantu ibu membersihkan halaman rumah. Seperti gambar sebelumnya yang telah Bapak tampilkan, itu adalah contoh gotong royong di lingkungan rumah maupun di lingkungan keluarga. Berikutnya ada contoh sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar sekolah. Di sini ada gambar anak dua ya, cewek-cewek itu sedang membuang sampah pada tempatnya dan juga membedakan mana sampah organik dan juga sampah non organik begitu. Gambar berikutnya itu ada anak-anak sedang bergotong royong mengangkat tong sampah gitu ya. Itu adalah bentuk gotong royong dan juga menjaga lingkungan di sekitar sekolah. Gambar nomor 3 itu membersihkan halaman sekolah. Dan gambar nomor 4 itu mengelap kaca jendela gitu. Itu adalah pengertian gotong royong di lingkungan sekitar sekolah. Berikutnya ada pengertian gotong royong di lingkungan sekolah. Gotong royong adalah kerjasama dan kolaborasi untuk saling membantu dalam menyelesaikan suatu tugas atau proyek bersama. Dalam gotong royong, setiap individu memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan keahliannya untuk mencapai tujuan yang sama. Sebelumnya, siapa di sini yang sudah pernah melakukan gotong royong di sekolah seperti gambar yang sudah Bapak tampilkan di atas tadi? Ayo coba angkat tangan. Contoh sikap menjaga lingkungan di sekitar sekolah maupun di keluarga gitu. Berikutnya ada manfaat-manfaat gotong royong. Yang pertama itu meringankan pekerjaan. Gotong royong dapat membantu meringankan pekerjaan yang berat dan sulit dikerjakan oleh satu orang. Dengan bekerja sama, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan mudah. Nomor 2 itu menghemat waktu dan biaya. Gotong royong dapat menghemat waktu dan biaya karena pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efisien.
Selain itu, gotong royong juga dapat membantu mengurangi penggunaan alat dan bahan sehingga dapat menghemat biaya. Yang ketiga ada mempererat hubungan sosial dan rasa persaudaraan. Gotong royong dapat membantu mempererat hubungan sosial dan rasa persaudaraan antara anggota masyarakat. Ketika bekerja sama, orang-orang akan lebih saling mengenal dan merasa memiliki tanggung jawab bersama gitu. Yang berikutnya ada apa akibatnya jika kita itu tidak menjaga lingkungan di sekitar sekolah maupun di lingkungan keluarga gitu. Yang pertama, ada yang tahu ini anak-anak gambar apa? Iya benar. Gambar pertama ini ada gambar banjir ya. Ini disebabkan adanya sampah yang menumpuk sehingga menyebabkan sungai-sungai yang dikali itu tersumbat dan terjadi banjir. Ketika hujan besar, sungai itu tidak mampu menyediakan volume yang cukup untuk air mengalir. Selain berkurangnya volume, sungai sampah juga membuat aliran sungai menjadi tersumbat. Akibatnya air akan meluap dari sungai dan menciptakan sebuah banjir. Semakin deras hujan yang turun, maka semakin besar banjir yang akan terjadi. Baik, gambar yang berikutnya ada sumber penyakit. Lingkungan yang kotor ternyata dapat menjadi sarang nyamuk dan berbagai bakteri. Ada beberapa penyakit akibat lingkungan kotor seperti demam berdarah, hepatitis, diare, tifus, dan lain-lain. Berikutnya ada kesimpulan. Dengan melakukan pencegahan seperti memelihara kebersihan rumah maupun juga di lingkungan sekolah, dengan tidak membuang sampah sembarangan, terus BAB sembarangan, dan lain sebagainya, kita mampu untuk menghindari penyakit tersebut. Lingkungan yang bersih akan membuat kita hidup aman, nyaman, dan tentram gitu. Baik anak-anak, pada PPT yang Bapak tampilkan tadi, apakah di sini anak-anak bisa menunjukkan menjaga lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga? Ada yang bisa? Coba angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Mungkin ada yang bisa menunjukkan. Baik, di sini Bapak membawa benda berupa tong sampah. Mungkin kalian bisa membedakan mana sampah organik, sampah non-organik maupun sampah yang terbuat dari bahan berbahaya atau beracun. Baik, di sini Bapak membawa sampah organik. Di sini sudah Bapak tulis sampah organik. Mungkin kalian bisa jika ada sampah berupa daun seperti ini, itu masuknya di sampah organik. Terus ada anorganik seperti kayu, ranting kayu atau pohon, itu maksudnya di organik, sampah organik. Berikutnya ada sampah non organik. Di sini sudah Bapak tulis non organik. Jika kalian mungkin di jalan atau di kelas, mungkin di lingkungan keluarga atau di halaman sekolah maupun di halaman rumah, jika kalian menemukan botol, itu masuknya di sampah non organik seperti ini. Nah, mungkin kalian bisa dimasukkan ke sampah non organik gitu. Baik anak-anak, kita kan tadi sudah membahas tentang sampah organik dan juga sampah non organik maupun sampah beracun, entah itu yang terbuat dari bahan kimia atau bahan botol maupun daun-daunan gitu. Kalian mungkin entah itu di jalan, di lingkungan kelas maupun di lingkungan keluarga, kalian bisa membedakan mana nih sampah yang organik maupun sampah yang non-organik atau sampah yang terbuat dari bahan kimia. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, kalian bisa memilah antara sampah organik, sampah non-organik, dan juga sampah yang terbuat dari bahan kimia begitu. Mungkin jika kita menjaga lingkungan di sekitar sekolah, di lingkungan keluarga, maka kita akan
kita akan terbebas dari wabah penyakit dan juga lingkungan kita menjadi bersih, bebas dari bencana alam yang seperti Bapak tampilkan di PPT tadi. Terjadi bencana alam berupa banjir karena menumpuknya sampah di sungai. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita tetap terbebas dari penyakit dan juga bencana alam yaitu banjir. Kita harus menjaga lingkungan kita tetap asri, terbebas dari wabah penyakit dan juga bencana alam berupa banjir. Begitu anak-anak. Baik anak-anak, setelah memilah sampah organik dan juga sampah non-organik, Bapak akan memberikan soal LKPD, dikerjakan secara individu ya anak-anak ya. Dikerjakan sendiri, jika tidak ada yang tahu atau kesulitan bisa ditanyakan kepada teman sebelahnya, tetapi jangan tanya jawabannya ya anak-anak ya, tidak boleh menyontek, dikerjakan sendiri. Setelah dikerjakan kita akan koreksi bersama-sama. Bapak kasih waktu 15 menit, setelah itu kita koreksi bareng-bareng ya anak-anak ya. Baik anak-anak, pada kesimpulan pembelajaran hari ini dengan melakukan pencegahan-pencegahan seperti memelihara kebersihan lingkungan, rumah, dan juga lingkungan sekolah dengan tidak membuang sampah supaya tidak terjadi bencana alam yaitu berupa banjir dan lain sebagainya. Kita juga mampu hidup bersih dan mampu untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut. Jika lingkungan yang bersih, maka kita juga akan hidup aman, nyaman, dan tentram. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Mungkin salah satu siapa yang mau memimpin doa bisa angkat tangan. Baik, Bapak akhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.